Oke, balik lagi di video gara-gara bola ya, GGB update hari ini. Hari ini kebetulan ada kabar ini ya, kabar yang kita nanti-nantikan semua itu pengumuman 20 pemain yang akan dibawa oleh Sintayong ke SEA Games ya. Tadi siang sudah diumumkan di websitenya PSSI ya. Lu bisa lihat gitu ya. Pelatih Sintayong resmi membeli 20 pemain untuk membuat Garuda Muda di ajang SEA Games 2021 ya, yang akan dimulai dari tanggal 6 hingga 22 Mei mendatang gitu ya. Indonesia akan bertemu tuan rumah Vietnam di pertandingan pertama, kemudian ada Filipina, Timor Leste dan Myanmar. Kemudian infonya ini ada 20 pemain yang murni benar-benar pilihan Sintayong ya. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Target sendiri adalah mereka akan ditargetkan meraih medali emas di SEA Games tahun ini dengan materi yang bisa dibilang cukup wah ya untuk sekelas pertandingan SEA Games di mana alumni AFF hampir sebagian besar bermain di turnamen 2 tahunan ini ya. Kemudian pada pemanggilan ini terdapat 3 pemain senior yang sudah dipastikan bisa bergabung, yaitu Fahrudin Arianto, Mark Locke, dan Ricky Kambuaya sesuai prediksi kita kemarin ya, di mana Irfan Jaya ditinggal di Indonesia karena posisinya banyak banget ya pemain-pemain yang bisa menggantikannya di depannya. Selain itu, nama-nama pemain yang bermain di luar negeri juga akan dipanggil, seperti Asnawi Mangkualam, di mana dia sudah bermain waktu uji coba kemarin lawan Daejeon. Ada Elkan Baggett dari Ipswich Town, yang dimana gue juga belum tahu sih apakah dia benar-benar bisa datang ke Indonesia ya. Yang pasti hari ini ya tanggal 30 ini dia masih akan bermain ya bersama Ipswich Town di laga terakhir League One. Kemudian ada Egy Maulana dan Witan Sulaiman yang sudah berada di Indonesia. Kemarin udah ada jepretan-jepretannya sudah ada di Indonesia mereka ya. Egy kemarin dari Medan udah terbang ke Jakarta, kemudian Witan juga sudah di Palu dan bersiap terbang ke Jakarta ya, di mana mereka akan menjalani pemusatan latihan tanggal 30 dan tanggal 1 ini ya, sebelum mereka berangkat setelah lebaran nanti di tanggal 3 atau tanggal 4 ke Vietnam. Dan yang terakhir ada nama Sadil Ramdhani yang sudah dipastikan bisa bergabung ya pada pertandingan pembuka nanti. Sementara itu juga terdapat sejumlah pemain debutan di tim U23 untuk ajang SEA Games ini, yaitu Ilham Rio Fahmi ya, back kiri ataupun back kanan ya, bisa diandalkan di dua posisi itu. Dia bermain di Persija Jakarta. Kemudian ada Ronaldo Sriwijaya ya dari Madura United, ada Marcelino Ferdinand, bintang muda Persebaya, dan juga salah satu lagi rising star dari Macan Putih itu Muhammad Ridwan. Kemudian skuad Garuda Muda saat ini sudah berada di Jakarta yang mereka tadi pagi baru mendarat saja di Soekarno-Hatta setelah penerbangan dari Seoul ya. Mereka akan menjalani latihan selama 2 hari, yakni tanggal 30 dan tanggal 1 Mei nanti di lapangan B Senayan. Selanjutnya Mark Locke dan kawan-kawan akan bertolak ke Vietnam pada Selasa ya, tanggal 3 Mei mendatang. Nah, ini mungkin kita bisa lihat 20 pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong menghadapi turnamen SEA Games di Vietnam ini. Dari posisi penjaga gawang lo tahu sendiri dimiliki oleh Hernando Ari ya. Sepertinya Hernando Ari akan menjadi pemain utama. Kemudian backupnya ada Muhammad Adi dari Persik Kediri ya. Sejatinya Hernando Ari ini bersaing dengan kompatriotnya di Persebaya, Andika kalau salah ya, Andika Ramadhani, padahal mereka sama-sama bersaing di Persebaya di musim lalu ya. Hernando sendiri membukukan catatan ini, ada penampilannya 19 kali, kebobolan 16 kali, dan tidak kebobolan 9 kali ya di Liga 1 kemarin ya. Dan kompatriotnya sendiri nanti adalah Muhammad Adi ya dari Persik Kediri, mungkin sebagai backupnya dari Hernando Muslera ya, Hernando Ari ya. Oke, kemudian di lini belakang nampaknya akan diisi oleh duet Fahrudin Arianto dan juga Elkan Baggett ya, ataupun nanti jika Elkan Baggett belum datang mungkin akan diisi oleh pemain Persebaya lainnya, itu Rizky Ridho ya. Diapit oleh 2 fullback yang mungkin sedang naik daun juga di Indonesia ya, Asnawi Mangkualam di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kiri ada nanti Firza Handika ya. Kemudian backupan mereka mungkin nanti bisa Ilham Rio Fahmi ataupun Alfreandra Dewangga juga bisa dimainkan ya untuk di posisi fullback ya. Mungkin Dewangga juga bisa mainkan di back tengah ya, kadang-kadang di PSIS dia juga main di back tengah ya. Kemudian juga yang cukup kita terkejut, gue terkejut itu Bagas Kava ya. Bagas Kava tidak diikutkan dalam turnamen kali ini gitu ya. Di Twitter tadi juga banyak yang kenapa sih Bagas Kava tidak dibawa gitu. Kalau gue pikir kalau Asnawi nggak bisa datang, itu pasti Bagas Kava
akan diangkut ke Vietnam ya, karena Asnawi kebetulan bisa bergabung, otomatis posisi bek kanan itu akan diisi oleh Asnawi ya, gitu ya. Sayang banget, cuman tahun ini masih panjang untuk Bagas Kava ya, masih banyak turnamen-turnamen ke depan yang dia bisa membuktikan dirinya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian juga di posisi lini tengah gitu ya, bintang-bintang yang akan mengisi line up di Indonesia ya. Ini memang semua bintang-bintang juga, dan satu lagi rising star ya yang dimiliki Persebaya, Marcelino Ferdinand. Gila, ini mewah banget lini tengah kita gitu ya, mulai dari pengatur serangannya sampai juga breaker-breakernya jagoan semua ini ya. Mudah-mudahan ekspektasinya tercapai semua ya. Kita pengennya emas dengan line up yang cukup mewah ini untuk sekelas SEA Games. Ini sangat-sangat sangat-sangat layak dinantikan permainan mereka nanti seperti apa di SEA Games ya. Sepertinya memang Sintayong membuktikan janjinya bahwa pemain yang akan dibawa ini akan diproyeksikan juga untuk sebagai kerangka tim di kualifikasi Piala Asia nanti ya di bulan Juni. Kemudian juga di posisi ini ya, di posisi depan ya, kita ada Sadil Ramdhani gitu ya, ada Muhammad Ridwan dari Persik Kediri yang pasti striker ya, ada Irfan Jauhari juga. Kemudian nanti di penyerang sayapnya kita ada punya Egy Maulana Fikri, ada Witan Sulaiman. Gila, ini memang line up yang cukup mewah untuk pertandingan sekelas SEA Games ya. Ini gua nggak kebayang kalau misalnya mereka gagal nih, waduh, kritikannya bakal keras banget nih untuk Sintayong dan timnas Indonesia ya. Kemarin tadi juga di Twitter banyak banget ya. Kemarin tadi di Gara-Gara Bola kita sempat nge-tweet gitu ya, 20 pemain yang akan dipanggil SEA Games ya, final squad kita gitu ya. Ada komen-komen yang menarik juga gitu ya. Yang cepat yang merupakan juga bakal krisis striker lagi kan nih kita kayak AFF ya. Kayaknya sih kita yang benar-benar striker goal getter itu kayak model-model Spaso itu di squad ini nggak ada ya. Mungkin istilahnya lagi-lagi seperti AFF kemarin mengandalkan pemain-pemain cepat ya, kayak Irfan Jaya kemarin yang bisa menjadi top skor di AFF kan. Nah mungkin ini juga sama untuk kesempatan kali ini. Kita agak susah emang nyari striker yang tipikalnya emang kayak BP dulu atau Budi Sudarsono gitu ya, atau kayak Ilyas Pasoyev, itu memang agak susah. Oke, gue baca lagi komen yang menarik. Nah ini soal Bagas Kava ya, dari Noname. Bagas Kava, kamu bukannya pemain jelek, terbukti kamu itu salah satu back kanan yang sangat konsisten di Liga 1 musim lalu. Tapi memang di SEA Games itu selalu pelatih lebih cari pemain yang bisa multi position untuk mengakali aturan jumlah pemain yang hanya 20 orang. Tetap semangat ya. Ini benar banget ya, seperti yang kita bilang tadi. Bagas Kava ini beberapa kali juga sempat jadi player of the month ya, jadi pemain muda of the month gitu ya. Dia bagus posisi bek kanan, cuman memang karena keterbatasan cuman hanya 20 pemain yang bisa dibawa ke Vietnam gitu ya, jadi terpaksa dia ditinggalkan di Indonesia ya, karena posisinya sudah ada Il Capitano Asnawi Mangkualam. Kemudian ini juga ada yang bilang, baru kali ini gue merasa sangat optimis ya, dari Musitizen. Emang gue juga cukup optimis dengan lihat sekarang ya. Cuman biasa kita kalau udah ingat dulu waktu AFF 2014 ya, pemainnya jago-jagoan semua tuh. Wah, ini kita bisa juara, ada Sergio Van Dijk, kiper kita ada Kurnia Mega. Pokoknya waktu AFF 2014 ya, pemain itu kayaknya ini hebat bisa juara. Tapi nyatanya mereka kayak di fase grup, malah mereka bikin ini ya, rekor kekalahan pertama dari Filipina 4-0 lagi ya. Nah itu jangan sampai kejadian di turnamen kali ini ya. Nah ini juga ada dari My Name Is A gitu ya, @budak lembur. Kalau di Liga padahal Andika bagus, apa karena satu klub sama Hernando jadi pertimbangannya satu aja yang dibawa ya? Ya sebenarnya kalau di Liga sih penampilan Hernando dan Andika ini sama-sama cukup banyak ya. Andika itu main 17 kali gitu ya, Hernando main 19 kali. Andika kemasukan 19, Hernando kemasukan 16 gitu. Hampir-hampir sama. Ini sebenarnya pilihan yang sulit bagi Sintayong untuk memutuskan memanggil Hernando Ari atau tidak, tapi akhirnya dia menjatuhkan pilihannya memanggil Hernando Ari ya, dan kemungkinan Hernando akan menjadi kiper utama di tim nasional ya. Kemudian banyak juga yang ngomentarin soal Irfan Jaya ya, dari Ed Kuswana. Irfan Jaya sang individualis nggak ada, alhamdulillah. Banyak banget yang tadi gue lihat juga yang komen-komen soal Irja ini ya, dia bilang Irja individualis atau apa segala macam. Ini murni pilihan Sintayong ya, karena memang lu bisa lihat sendiri kan di
skuad yang ada di sekarang di Bangkal itu semuanya itu terutama di posisi depan ya, posisinya Irfan Jaya itu diperebutkan oleh banyak pemain ya, termasuk pemain-pemain junior ya. Jadi gue sih no offense ya kalau memang STI meninggalkan Irja, karena masih banyak pemain-pemain lain yang bisa menggantikannya gitu ya. Nah, ini juga ada komen yang menarik dari Aun gitu ya, dari Rule nama username ini. Juara Liga 1 kok pemainnya nggak ada sama sekali ya, ini cukup menarik juga ya. Bali United nampaknya tidak mengirimkan sama sekali perwakilan ya. Firza Andika juga sudah pindah ke Persija Jakarta, kan sama sekali tidak ada perwakilan Bali United di di skuad final SEA Games kali ini. Terus direpli sama si Bangsawan Caur. Juara liganya mengandalkan pemain asing dan timnas U35. Memang aku sering tuh kalau di akun Bali Football itu pemain-pemainnya U30 tuh udah cocok gabung ke Bali United. Jadi di skuad SEA Games ini nggak ada pemain-pemain dari Bali United ya. Kemudian juga gue lihat lagi, nah ini dari Levi Ackerman 9. Optimis masih komposisi pemain bisa dibilang mewah untuk klub umur dan region ASEAN. Memang betul ya. Semalam Malaysia beruji coba dengan Timor Leste dan Malaysia kalah ya. Anak asuhan Brad Maloney ya. Di mana komposisi pemainnya dominan oleh pemain Selangor dan pemain Terengganu. Mereka kalah 1-2 dan itu benar-benar FAM dihajar sama netizen bola Malaysia ya. Nah, dengan komposisi Indonesia yang saat ini memang membuat ekspektasi kita tuh membumbung tinggi ya. Lu bayangin aja line up-nya tuh pemain-pemain hebat semua. Gua nggak kebayang kalau mereka underperform nanti di SEA Games akan seperti apa kritikan yang akan dilontarkan dari netizen untuk Sintayong. Gila, ini harus berhasil mereka meraih emas ya. Karena pemainnya sangat-sangat lengkap ya, bisa dibilang sangat-sangat lengkap dan yang sangat terbaik ini. Kemudian lagi-lagi nih banyak yang komen soal Irfan Jaya. Nih ada dari Inter Persiba ya, dari Ultras Bali Inter. Balis Inter nih, dari di Persiba ini. Ini dia coba ngasih gambaran line up pemain ya. Hernando, Asnawi, Rido, Bagot, Firza, Kambuaya, Klok, Abimanyu, Sadil, Jauhari, Witan. Ini dia udah bikin formasi ya. Lu punya formasi ideal untuk pemain-pemain bintang seperti ini? Kalau lu punya formasi ideal, lu bisa tulis di kolom komentar. Ini juga ada yang menanyakan soal serius ada Alkan Bagot. Ya, mungkin ya, karena seperti yang tadi gue bilang ya, hari ini tanggal 30 dia akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama Ipswich ya. Dan kemudian Ipswich juga tidak akan masuk ke playoff Ligue 1 ya. Jadi dia sudah cukup selesai di musim ini, dan jika mungkin Ipswich mengizinkan dia akan terbang ke Indonesia ya. Mungkin ini ya. Kita belum lihat batang hidungnya bergabung dengan tim nasional, jadi kita hanya bisa mengira-ngira saja. Kemudian dari Ed Wahjuwibo, hanya 2 kiper? Ya, hanya 2 kiper saja yang di bawah ya. Tadi kita lihat ada Hernando Ari dan Muhammad Adi ya. Karena cuma 20 gitu ya. Kalau lu bawa kiper 3 gitu, berarti pemain cuma 17. Jadi cukup 2 lah untuk turnamen seperti ini ya. Sisanya lagi diisi oleh pemain-pemain ya, selain kiper gitu ya. Oke, apalagi ya komen-komen menarik dari netizen ini di Twitternya gara-gara bola. Wah, ada Sadil nih dari Chatsat Kazen. Wah, ada Sadil balik strong squad. Bismillah ya, ini memang sangat, kita tadi bahas lagi, squadnya sangat-sangat mumpuni sekali untuk meraih medali emas ya. Ini memang squad yang cukup sadis ya. gue sebenarnya sangat takut kalau mereka gagal. Oke, paling itu aja ya. Jadi hari ini sudah diumumkan 20 pemain yang akan mengisi line up timnas Indonesia ya. Ada 2 penjaga gawang dan sisanya itu pemain-pemain selain kiper ya. Pemain depannya juga cukup mumpuni. Lu akan bisa lihat kembali duet Eki Witan di depan bersama Sadil Ramdhani, atau nanti ada Irfan Jauhari gitu ya. Kemudian tengah lu bisa melihat nanti kombinasi yang dibikin oleh Marco Kambuaya atau Marcelino Ferdinand juga nanti akan dikasih kesempatan atau tidak. Tapi menurut gue nanti mungkin Marcelino Ferdinand akan dikasih kesempatan nih. Kemudian juga breaker kita ada Rahmat Irianto, nanti bisa bertandem juga dengan Alfrianda Dewangga. Dan back kita ada Mr. AFF Farudi Arianto bertandem dengan Rizky Ridho atau nanti Elkan Beget jika misalnya dia bisa bergabung dengan kita. Dan di belakang nanti ada di back sayap kan Andika, di fullback ya ada Asnawi Mangkualam, dan sebelah kirinya mungkin nanti Firza Andika atau Hamrio Fahmi. Dan penjaga gawang utama kemungkinan akan dipegang oleh Hernando Ari, dan backupnya adalah Muhammad Adi dari Persik ya. Kira-kira itu aja update kita di hari ini ya. Nantikan update-update berikutnya hanya di GGB Update. Nah, seputar
update sepak bola Indonesia. Gue pamit, ciao.